Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita masih diberi kesehatan, masih di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini akan membahas tentang struktur kontrol perulangan. Oke, kita langsung ke materinya ya. Kita akan bahas lebih lanjut apa itu perulangan, apa itu yang kedua itu kita akan membahas while loop ya. Jadi perulangan itu ada 3, ada while loop ya, ada do while, dan ada yang terakhir for loop ya. Ini untuk materi pembahasan kita pada video kali ini. Oke, nah yang pertama apa sih perulangan itu? Nah, struktur kontrol perulangan atau pengulangan adalah berupa pernyataan ya dari Java yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok kode secara berulang-ulang sesuai dengan jumlah tertentu yang diinginkan gitu ya. Jadi akan terus berulang selama kondisi terpenuhi ya, atau kondisi bernilai true. Itu akan terus diulang ya. Jadi kondisi yang kemarin kita pelajari di percabangan itu dipakai lagi ya di perulangan ya, dipakai lagi di perulangan. Jadi jangan sampai lupa ya tentang apa itu kondisi ya. Kondisi itu harus bagaimana, bentuknya seperti apa yang dihasilkan oleh kondisi, suatu kondisi ya. Itu jangan lupa lagi ya. Nah, perulangan digunakan pada saat kondisi seperti ini. Jadi ada kondisi misalkan memerintahkan komputer ya, untuk menampilkan teks RPL sebanyak 6 kali. Nah, ini adalah source code Java-nya ya. Source code Java-nya untuk menuliskan RPL sebanyak 6 kali. Jadi kita menuliskan sistem out println-nya sebanyak 6 baris ya. Ada 6 baris. Bagaimana jika teks RPL-nya harus ditampilkan sebanyak 100 kali? Apakah mungkin ya? Mungkin saja kita bisa menuliskan source code yang ini sebanyak 100 kali atau 100 baris. Tapi itu sangat tidak efektif. Nah, bagaimana supaya efektif? Nah, disinilah peran dari perulangan. Jadi perulangan itu flowchartnya seperti ini. Ulangi ini itu bisa sebuah kondisi. Jika kondisi ulangi ini terpenuhi atau bernilai true, maka ada baris kode yang diulang. Kalau tadi baris kode yang diulang berarti menampilkan teks RPL sebanyak 100 kali. Selama 100 kali ini belum terpenuhi, maka dia akan terus mengulang. Nah, disinilah contoh dari salah satu perulangan, yaitu menggunakan for ya. Jadi tadi yang seharusnya kita menuliskan RPL memakai sistem out println sebanyak 100 baris, akan lebih sederhana menggunakan for gitu ya. Jadi variabel ulangi ini dimulai dari angka 0. Nah, selama ulanginya kurang ya, dari 100, kemudian ulang ini akan bertambah plus 1 setiap pengulangan, maka di teks RPL ini akan dicetak. Kalau dari 0 berarti sampai 99 kali. 0 sampai 99 kali, itu kan 100 ya. Kemudian, nah seperti ini, baris kode yang seharusnya kita tuliskan 100 baris atau 100 kali, itu akan lebih efektif ya menggunakan perulangan, hanya 3 baris, baris 1, baris 2, dan baris 3. Disinilah peran dari perulangan. Kemudian, nah mulai masuk ya ke bentuk perulangan yang pertama, yaitu while loop. Nah, pernyataan while loop ini adalah pernyataan atau blok pernyataan yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang cocok atau kondisinya itu bernilai true.
Nah, while loop ini akan berhenti sampai kondisi ini bernilai false. Jadi kalau misalkan kondisi atau boolean expression inilah bernilai false, dia langsung berhenti perulangannya. Nah, ini ya contoh yang tadi. Jadi pernyataannya akan diulang atau statementnya akan terus diulang jika kondisinya bernilai true. Nah, ini untuk flowchartnya ya. Jadi di sini mulai. Nah, kalau while loop itu langsung di kondisi dulu, diseleksi dulu ya menggunakan simbol decision ya. Sebutkan kondisinya. Selama kondisi ini bernilai true, maka dia akan terus mengulang sampai suatu saat kondisi ini bernilai false. Nah, jika sudah false ya ini bisa ke end program ya. Pokoknya perulangannya berhenti ya kalau misalkan kondisinya itu bernilai false. Nah, ini contohnya ya. Misalkan contohnya di sini kita punya variabel i. Itu nilainya 4. Jadi si while-nya itu atau kondisinya itu kalau i lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau misalkan lebih besar dari 0, dia akan mencetak si i-nya. Jadi kalau misalkan i seperti contoh di sini i min berarti nilai variabel i itu akan dikurangi 1 setiap kali perulangan. Kalau misalkan operator increment-nya ini i++, maka setiap perulangan nilai variabel i-nya ditambah 1. Nah, jadi dari baris kode yang di sini itu akan menghasilkan angka 4, 3, 2, 1. Perulangan yang pertama, misalkan i kan sama dengan 4, diseleksi nih kondisinya. Apakah 4 lebih besar dari 0? Kondisi ini akan bernilai true ya. Nah, maka dia akan mencetak angka i-nya yaitu 4 yang pertama di sini. Nah, setelah mencetak angka 4, variabel i nilai variabel i-nya akan dikurangi 1 karena di sini operator increment-nya i min ya. Berarti sekarang setelah pengurangan ini variabel i itu bernilai 3. Ya, jadi untuk perulangan yang kedua i-nya itu bernilai 3. Setelah tadi yang pertama 4, 3. Apakah lebih besar dari 0? Hasilnya true, maka dia akan mencetak nilai i-nya yang kedua, perulangan yang kedua yaitu angka 3. Nah, sampai dia kondisinya itu bernilai false ya. False-nya sampai mana? Pada saat variabel i sama dengan 0. Kenapa bernilai false? Ya karena di sini dibandingkan ya 0 lebih besar 0 gitu. Ini bernilai false. Nah, pada saat bernilai false, dia langsung berhenti, langsung end program. Jadi hasil dari source code di atas adalah menghasilkan 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya ini ada contoh yang kedua. Kita coba ya di Java NID. Kita buka. Oke, kita kasih nama project name-nya ya. Project name-nya misalkan perulangan 1, looping 1. Nah, main kelasnya jangan lupa kalau penamaan kelas itu harus huruf besar depannya ya. Nah, jika dua suku kata seperti ini bisa dipisahkan menggunakan underscore atau tidak menggunakan spasi. Dibiasakan untuk huruf pertama dari suku kata yang kedua itu huruf besar. Kita klik. Nah, sudah muncul ya tempat kita untuk menuliskan baris kodenya, dan jangan lupa kita menuliskan baris kodenya di dalam fungsi main ya, fungsi utamanya, supaya outputnya itu tampil ya.
Nah, di sini ada variabel i, itu tipe datanya integer, ditetapkan nilainya 0 ya. Nah, ada kondisi di mana i itu kurang dari sama dengan 10. Nah, jika kondisi ini bernilai true, maka akan menampilkan perulangan ke, nah, i ini itu adalah angka yang pengulangnya. Di sini 0, pada saat true dia akan menampilkan 0 gitu ya. Nah, setelah itu variabel i-nya itu diinkremen atau ditambah. Di sini i plus i ditambah 1. Jadi yang tadinya 0, pas perulangan yang kedua i-nya itu bernilai 1. Dicek lagi kondisinya, apakah 1 ini kurang dari 10. Nah, kalau true dia mencetak lagi perulangan ke i yang kedua, itu berarti 1. Kita coba running ya. Nah, ini ya contohnya, dia akan terus mengulang sampai kondisi i-nya itu masih true. Nah, pada saat sudah false, dia akan berhenti menjalankan perulangannya. Kita balik lagi ke PowerPoint. Ini sudah kita coba ya. Next slide selanjutnya. Bentuk perulangan kedua yaitu do while. Kalau tadi while loop, sekarang ada do-nya, do while. Do while ini mirip dengan while loop. Pernyataan di dalam do while akan dieksekusi beberapa kali selama kondisinya bernilai true. Perulangan itu akan diulang jika kondisinya bernilai true. Nah, perbedaannya antara while dan do while adalah di mana pernyataan di dalam do while akan dieksekusi sedikitnya 1 kali. Nah, jadi kalau misalkan while itu langsung ada kondisinya ya, ada penjaganya, ada kondisinya, diperiksa dulu. Kalau while itu misalkan kita masuk ke suatu tempat, ke mall lah. Nah, kalau while itu di pintu gerbang itu kita dicek dulu identitasnya. Kalau semuanya lengkap baru boleh masuk mall. Nah, kalau si do while itu dia mencetak dulu si statementnya. Ya, si statement ini minimal dijalankan sekali. Jadi menjalankan dulu statementnya baru diperiksa kondisinya ini true atau false. Ini bentuk umumnya dari do while. Nah, ini si flowchartnya. Nah, di sini mulai ya, terus do-nya dulu ya, lakukan dulu kondisi blok kode yang diulangnya kayak tadi, statement 1 sama statement 2 gitu ya. Nah, setelah itu diperiksa kondisinya, apakah kondisi ini bernilai true atau false. Nah, kalau misalkan true, dia akan ngulang lagi ke atas, ke yang do, menjalankan lagi statement 1, statement 2. Nah, kalau misalkan kondisi di sini bernilai false, dia akan langsung selesai. Nah, ini contohnya ya, contoh penggunaan dari do while. Di sini ada variabel x. Tuh, variabel x nilainya 0, dia akan mencetak dulu nih variabel x-nya, yaitu yang 0, dia akan cetak dulu. Nah, setelah mencetak, variabel x-nya itu diinkremen x plus plus, berarti itu sama saja seperti variabel x sama dengan variabel x tambah 1, terus berulang jika kondisi ini bernilai true. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, setelah selesai ya. Nah, ini contoh yang kedua itu menggunakan do while. Ada variabel i sama dengan 0. Yang pertama kali dilakukan, dia akan mencetak dulu perulangan ke 0. Di sini karena variabel i-nya sama dengan 0. Nah, setelah mencetak itu variabel i-nya akan diinkremen ya, akan ditambah 1. Nah, jadi pas perulangan yang kedua i-nya itu nilainya 1. Terusnya sampai kondisi while-nya ini bernilai false. Selama kondisi while ini bernilai true, maka dia akan terus mengulang. Kita coba running. Nah, ini ya perulangannya, perulangan ke 0, dia akan yang 0 ini dia akan
mencetak dulu pertama kali. Nah, setelah mencetak pertama kali, dia akan mengincrement variabel i-nya masuk ke kondisi. Jika kondisinya bernilai true, maka dia akan melakukan perulangan yang kedua. Di perulangan yang terakhir ini, nah, pada saat sudah bernilai false, maka tidak akan mengulangi lagi perulangannya. End program. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ada lagi bentuk perulangan itu menggunakan for loop. Jadi tadi kita sudah belajar while, terus do while, sekarang kita belajar for. Nah, pernyataan for loop memiliki kondisi hampir mirip seperti struktur pengulangan sebelumnya, yaitu melakukan pengulangan untuk mengeksekusi kode yang sama sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Nah, tetapi di sini perbedaannya yaitu ke sintaknya ya, atau ke penulisan programnya. Ada yang pertama, ada inisialisasi expressionnya, terus ada loop kondisinya atau kondisi perulangannya. Nah, di sini step expressionnya. Jika semuanya ini terpenuhi, nah kondisinya bernilai true, maka akan menjalankan statement 1 dan statement 2. Seperti itu terus menerus sampai si kondisinya sama-sama bernilai false. Nah, ini untuk pengertiannya. Jadi initial expression itu variabel loopnya, inisialisasinya itu di dalam for untuk variabel loopnya. Jadi kalau misalkan i itu berarti dia variabel loop atau variabel pengulangan. Nah, loop condition itu kondisinya atau boolean expression ya, i lebih kecil sama dengan 10. Nah, si step expressionnya itu operator incrementnya yang tadi i++ atau i min. Nah, ini untuk contohnya. Jadi kita inisialisasi dulu si variabel i-nya. Nah, untuk yang pertama ini initialization expression. Itu kita beri nilai ya. I-nya itu kasih nilai 0. Nah, kemudian ini yang kedua ini itu adalah expressionnya, si kondisinya. Kondisi ini yang menentukan perulangannya lanjut atau berhenti. Yang terakhir ini adalah incrementnya. Tuh, jadi di sini operatornya itu i++. Jadi variabel i setiap pengulangannya akan ditambah 1. Nah, jika kondisi ini bernilai true, maka dia akan mencetak variabel pengulangnya. Terus selanjutnya ya, sampai kondisi ini bernilai false. Nah, kalau misalkan sudah false, perulangannya berhenti. Oke, untuk contoh for yang kedua kita coba ya di Java NID. Di sini ada variabel pengulangannya itu dia diberi nilai 0. Kondisinya variabel pengulangannya ini atau i kurang dari sama dengan 5. Jadi setelah initialization variabel loop menggunakan titik koma, terus menuliskan kondisinya, boolean expression loop expressionnya, setelah itu titik koma lagi. Nah, yang terakhir di incrementnya. Nah, setelah increment ini tidak perlu menggunakan titik koma. Setelah itu ada menggunakan kurung kurawal. Selama kondisi ini bernilai true, maka baris kode yang ada di antara dua kurung kurawal ini itu akan dijalankan. Di sini akan mencetak 5 bintang gitu. Selama kondisinya ini bernilai true, maka dia akan mencetak 5 bintang ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Perulangan yang pertama dia bernilai true, mencetak bintang. Setelah itu masuk perulangan kedua, masih bernilai true, masih bernilai true, masih bernilai true, masih bernilai true, masih bernilai true. Nah, pas di sini kondisinya false, maka tidak mencetak bintang 5 bintang lagi. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya ya. Nah, ini ada contoh yang ketiga. Silahkan nanti kalian coba contoh yang ketiga ini ya. Nah, ini juga ada contoh yang keempat. Nah, kalau yang contoh keempat ini dia akan mencetak nilai ganjil ya. Incrementnya itu bukan i++, tapi i plus sama dengan 2. Variabel i ditambah 2. Di sini variabel yang pertamanya i di perulangan pertama itu nilainya 1, kondisinya 1
lebih kecil sama dengan 20, dia bernilai true. Nah, pada saat di sini penambahannya untuk perulangan yang kedua, variabel i-nya itu bernilai 3. Jadi dia akan mencetak bilangan ganjil. Sini ya ada penjelasannya, nilai i akan ditambah dengan 2 di setiap perulangannya. Oke, nanti contoh ketiga dan contoh keempat silahkan kalian praktekkan ya. Nah, di sini masuk ke tugas. Tugas yang pertama ya, cetak 100 kali nama kalian, sesuaikan dengan outputnya ya. Di sini ada 10 ya contoh, karena kalau 100 tidak cukup ya, ini contohnya itu hanya 10. Gunakan perulangan menggunakan masing-masing bentuk looping. Nah, untuk yang ke nomor 2 mengenai perpangkatan, jadi kalian tetapkan dulu bilangannya. Misalkan di contoh itu bilangannya 2. Nah, setelah menetapkan bilangannya, kalian tetapkan pangkatnya. Di contoh itu pangkatnya 3. Dia akan mengulang terus-menerus sebanyak pangkatnya. Nah, ini ketentuannya. Nama dan kelas silahkan sesuaikan dengan masing-masing ya. Setelah itu screenshot kode programnya dan hasil dari programnya. Selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Itulah materi pada video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.